Kenapa dimulai bulan Muharram dan kenapa dimulai pada 0 tahunnya itu pada saat hijrahnya Rasulullah? Karena disitulah tegaknya kehidupan Islam secara kafah dimulai. Kalau Islam dimulai sejak di Makkah dong. Sejak Rasul berdakwah, sejak Rasul mendapatkan wahyu lalu berdasar terbuka selama 13 tahun di Makkah kan. Itu Islam sudah dimulai. Tapi tegaknya kehidupan Islam dimulai kan sejak di era Madinah. Gitu. Ditandai dengan hijrahnya Rasul itu. Iya, dan dilanjut oleh para penggantinya sampai mau melebar selama 1300 abad, bukan 13 abad bahkan. Membentang gitu ya, kekuasaan dari Maroko sampai Merauke gitu. Nah, itu yang berusaha dikaburkan hanya untuk melanggengkan sistem yang sekarang. Iya, bayangkan. Ini biar netizen juga paham sejarah. Saya yang mengutip. Jadi begini. Kemarin ada podcast di salah satu podcast. Seingat saya itu di podcastnya Akbar Faisal mungkin ya. Waktu itu topiknya tentang menulis ulang sejarah itu. Polemik penulisan ulang sejarah itu. Di salah satu penjelasan Profesor siapa itu yang menjadi narasumber pada saat itu dikatakan misal ya ada artefak ya, peninggalan berupa barang, benda material ya, makam ya, itu yang diduga kuat itu Muslim ya, karena tulisannya Arab, namanya juga dibaca nama-nama Muslim, dan itu diduga dari kalangan Abbasiyah. Ya, kalangan Abbasiyah. Jadi sekitar abad 7 sampai 8. Ya. Artinya kalau misalnya betul dari Abbasiyah, itu Abbasiyah itu kan di Kufah ya. Di Kufah ya. Itu di Irak hari ini. Sampai ke wilayah Biladul Jawiyah atau Nusantara pada saat itu. Ya. Bagaimana mungkin ada seorang warga negara, yaitu warga negara Khilafah Abbasiyah pada saat itu bisa sampai di wilayah yang sangat jauh, ribuan kilometer di Nusantara, di daerah Sumatera sana, Samatiroh ya, istilah klasiknya di Sumatera sana, dan dia dimakamkan dengan proper. Proper itu berarti makamnya bagus loh. Kalau itu dimakamkan dengan nggak proper kan ya segera dikubur ya. Artinya bisa diduga kuat bacaan atau tafsir sejarah dia itu hidup dengan baik pada saat itu, menjadi orang penting, menjadi orang yang dihormati ya. Sehingga kematiannya pun termakamkan dengan sangat proper dan bahkan bertahan dan bisa dilihat ratusan tahun setelahnya. Bayangkan kalau abad ke-7 ke abad 21 14 abad, bayangkan. Nah, artinya sistem yang berjalan pada era itu pasti sistem yang terbaik gitu, yang memungkinkan seseorang itu bisa kemudian melakukan perjalanan jauh dan bisa hidup dengan layak di negeri yang jauh. Artinya dia bukan seorang kriminal, dia mungkin dulu seorang utusan raja, seorang diplomat, atau dia seorang pedagang yang terpandang dan sebagainya. Jadi ini gambar sebuah pola kehidupan yang manusiawi, yang beradab, yang layak gitu, yang pada saat itu, dan itu yang terjadi dalam era sistem Islam loh. Gitu. Ya kan? Jadi itu sebuah cuplikan sejarah yang menggambarkan betapa tadi urgensi hari ini itu sistem demokrasi yang diklaim masih yang terbaik oleh beberapa orang gitu ya, bukan beberapa, yang udah hampir seluruh orang di dunia mengatakan itu, tapi lupa dengan tadi ada sebuah sistem. Saya tidak setuju sistem alternatif. Ya kalau dalam perspektif demokrasi alternatifnya Islam, tapi kalau dalam potret sejarah bahkan sains terkait dengan politik gitu ya, Islam itu bukan alternatif. Itu dia pernah nangkring sebagai penguasa dunia, superpower dunia yang jauh lebih baik peradabannya dibandingkan superpower hari ini, yaitu Amerika. Apa yang mau dikatakan baik dari Amerika itu? Ya, mereka pengekspor program kurasi terbesar. Mereka pengekspor senjata yang dalam bacaan kita sama dengan perang terbesar. Mereka adalah sponsor terbesar genosida. Bahkan
ya ini yang ngomong mereka lah ya, orang-orang Amerika sendiri gitu ya, kalau kita baca di film-film dokumenter atau di beberapa dokumen itu, bahwa setiap kali ada suksesi kepala negara atau pemerintah itu pasti berarti ada Amerika. Gitu. Ya kalau nggak setuju silakan, kalau nggak setuju dengan pernyataan saya silakan riset dong. Kita kan sama-sama baca ya, riset aja, temukan bukti-bukti sejarahnya, sedangkan objektif gitu, dengan objektif. Tidak kita pungkiri ada kebaikan-kebaikannya gitu ya, misalkan ada. Tapi sekali lagi di dunia ini ya, ada hal yang tanpa ideologi tertentu, tanpa sistem pemerintahan tertentu itu bisa berkembang secara alamiah. secara alamnya bisa berkembang, pertanian gitu kan ya, bahkan ilmu sains itu tanpa itu pun bisa. Tapi tidak semua sistem itu bisa memanfaatkan ilmu-ilmu ini tadi untuk kebaikan manusia. Ilmu-ilmu yang sifatnya netral seperti pertanian, seperti sains, seperti teknologi yang sifatnya netral ini kan tergantung usernya kan Pak, tergantung operatornya Pak. Nah kalau operator itu pakai sistem yang baik ya akan menghasilkan baik. Tapi kalau operator pakai sistem yang buruk susah Pak. Contoh di kita itu nyari pupuk mahal dan susah. Adapun subsidi susah, sedikit nggak cukup. Ya nyari bibit harus pakai kontrak-kontrak kerjasama dengan perusahaan yang kalau dalam konteks syariah, muamalah syariah itu masih diragukan kesariannya. Terus kalau mau modal harus pinjam bank dan segala macam produk regulasi yang sangat menyulitkan gitu. Ya itu ilmunya gampang tapi kan sistemnya membuat praktek ilmu sistem ini itu yang mengelola. Iya, makanya urgensi tanya Pak Wah tadi sangat penting Pak. Kita pindah sistem, kita hijrah sistem itu sangat penting karena sistem inilah yang membuat kita ini menjalani kehidupan itu enak atau enggak gitu. Nah, kalau memang tadi ya, kita maknai hijrah yang hakiki itu kan berpindah dari sistem ya hari ini mungkin konteksnya sistem kufur ke sistem Islam, sistem yang di luar Islam yang penuh dengan kerusakan saat ini pindah ke dalam sistem Islam. Nah, itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang gambaran kita itu sulit dibayangkan, sulit gitu loh ya. Sulit sekali kan kita mau bergerak saja itu ya, itu kan mau makan sekarang juga gelapakan dan lain sebagainya, kok mikir sebesar itu. Kalau kita memang benar-benar pengen berubah, langkah konkret yang bisa kita lakukan apa ya, sehingga kita bisa mewujudkan hijrah ini sebagaimana makna yang hakikinya gitu. Sulit atau tidak sulit itu juga relatif juga ya. Para Illuminati kaum Freemason itu untuk bisa menggulingkan teokrasi ya, kaisaran Prancis, menggulingkan sistem pemerintahan yang model lama, yaitu kerajaan atau monarki, entah itu teokrasi atau yang bukan teokrasi, itu mereka juga butuh ratusan tahun Pak. Mereka berpikir keras siang dan malam, mereka menggalang dana yang luar biasa sampai kemudian ketemu momentum yang memungkinkan mereka berubah. Gitu. Artinya terjadinya revolusi Amerika, revolusi Prancis yang menjadi tonggak baginya demokrasi yang memang diinginkan oleh kaum ini, ya para cendekiawan ini, ya para kapitalis ini, yang kapitalis berkesan dengan cendekiawan kan, karena waktu itu di era monarki yang tertindas kan kaum pengusaha dan cendekiawan ya kan, saintis gitu ya. Mereka bekerja menggulingkan itu kan butuh ratusan tahun, butuh berdarah-darah. Ya Galileo Galilei itu kan dipenggal kepalanya ya, dan hanya untuk menentang ide atau doktrin bumi sebagai pusat semesta dan sebagainya. Nah, mereka berhasil kan hari ini. Buktinya kita kan hidup hari dalam sistem yang mereka inginkan. Ya kan? Pedagang internasional pakai dolar itu yang mereka inginkan. Kita harus dagang di internasional itu harus pakai dolar, itu yang mereka inginkan. Berhasil kan hari ini. Tidak ada satu negara yang bisa lepas dari dolar. Ya kan? Semuanya berkiblat. Kalau kamu negaramu mau aman dari gangguan Amerika dan sekutunya, kamu harus berdemokrasi dong. Terserah mau tetap monarki nggak apa-apa, yang penting ada unsur demokrasinya. Pemerintahmu dipimpin oleh Perdana Menteri, gitu kan ya. Kalau enggak kamu harus store, ya. Misalnya ada jaminannya lah istilahnya. Mereka dulu sulit Pak mengatakan untuk menjadi negara demokrasi itu sulit Pak. Mereka menjajakan ideologi demokrasi, ajaran demokrasi yang bersumber dari ideologi sekuler ya, dengan sistem kapital, dengan
kapitalismenya, menjadikan demokrasi sebagai jalan mengatur kehidupan manusia ya kan. Bisa menjadi ada PBB dengan segala macam underbone-nya itu, dengan bisa menjadi superpower seperti Amerika atau bahkan Cina yang dulu sosial itu akhirnya bergeser juga kan. Karena ya akhirnya mereka melihat oh ya memang mau tidak harus berdemokrasi, mau nggak harus berdamai dengan kapitalis. Itu yang kita lihat hari ini, yang kita dapat susahnya ya. Kita dapat susahnya, mereka dapat enaknya, kita dapat susahnya ya. Itu proses yang sulit dan panjang, Pak. Artinya kalau mereka dulu itu di era pasca revolusi Prancis, ya mereka berusaha kuat untuk mendongkel kekhilafahan. Karena mereka melihat bahwa itu dunia dikuasai oleh khilafahan, mereka ingin mendongkel itu. Mereka kan menggunakan demokrasi, mereka butuh ratusan tahun kan. Maka hari ini kita kan judulnya ingin mendongkel mereka. Kalau ingin menghijrahkan sistem mereka yang kufur itu ya, jangan lagi dengan kufur ya, dalam terminologi Islam, agama Islam atau terminologi Al-Quran, lawannya mukmin itu ya kufur, lawannya Islam itu ya kufur apa? Tidak ada dalam Al-Quran itu non Muslim, dalam hadis non Muslim tidak ada. Ya adanya orang beriman, orang kafir atau Islam, Muslim dan kufur, ya, kaum kufar, ya. Orang-orang yang kemudian menolak ajaran Islam, menolak dakwah. Nah, kalau mereka kemudian dulu itu mereka kaburkan, setelah kabur mereka kubur ya sistem Islam, lalu mereka munculkan dengan kehidupan ini dengan sistem mereka ya, mereka mengatur kehidupan dunia global sampai dengan sistem mereka itu. Dengan begitu saja hari ini kita akan mengalami kesulitan itu karena mereka nggak mau didongkel Pak. Iya. Dan mereka nggak mau lah dulu yang sudah susah payah mereka kaburkan, mereka kubur yaitu sistem Islam. Lalu kemudian bagi lagi tidak mau lah. Tapi bagi kita itu kan bukan pilihan, Pak. Allah itu ngasih pilihan enggak ke kita untuk taat atau tidak taat. Sebenarnya Allah itu ngasih pilihan enggak? Ya, harusnya milih taat kan. Allah itu ngasih pilihan enggak? Enggak. Allah itu enggak ngasih pilihan. Allah itu ngasih kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Tapi sebenarnya Allah itu tidak mau ngasih kita pilihan. Kenapa? Dan pilihannya cuma satu Pak kalau mau selamat. Iya. Ya, kalau kasih pilihan itu kamu mau selamat, ini ada pilihan satu, ada pilihan, dan ini sama-sama selamat. Ini kan pilihan Pak. Iya. Kita mau pakainya cara selamat satu, pakai cara selamat dua. Nah, ini caranya cuma satu Pak. Kan nggak ada pilihan. Kita hanya dikasih kebebasan mau memilih atau tidak. Ya, itu juga pilihan, bukan? Itu kebebasan mengambil keputusan. Pilihannya cuma satu, Islam. Ya, pilihan yang selamat maksudnya. Ini kan udah dibuktikan kan sejak zaman Rasul itu, sampai dikubur oleh kaum demokrasi itu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita itu mau memahami ini ya kita sebenarnya nggak punya pilihan selain kembali kepada Islam gitu. Pilihannya cuma satu, Islam. Allah nggak kasih pilihan lain. Gitu. Allah nggak kasih pilihan lain. Allah itu membebaskan kita, ngasih free will ke kita. Kamu mau taat atau tidak? Tapi sebenarnya Allah itu kan ngomongnya halus ya. Lek mau taat, ya pilihannya cuma satu, Islam. Kita tidak kasih pilihan lain, Pak. Artinya kalau cuma satu-satunya pilihan adalah Islam, kan konyol Pak kita ngasih ambil pilihan yang di luar Islam. Ya. Dan memang kalau dikembalikan kepada iman ya hanya orang yang beriman yang paham. Tapi saya sampaikan kepada orang yang tidak beriman pun hari ini, orang Muslim hari ini, orang-orang yang belum berislam, atau orang-orang Islam yang belum berislam, yang belum mau mengambil Islam sebagai jalan hidup, silahkan pelajari sejarah, pelajari bagaimana Rasulullah Muhammad hidup dari nol sampai beliau wafat, dari A sampai Z kehidupan beliau sebagai manusia biasa, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin spiritual, apa yang Rasulullah lakukan. Lalu pelajari juga para pengikutnya yang setia, itu pelajari bagaimana mengatur kehidupan. Nah, kalau sudah dipelajari, silakan kemudian mengambil sikap untuk mengambil pilihan. Apakah pilihan yang disediakan Allah melalui Rasulnya, yaitu Islam, sebagai sistem hidup, sebagai cara hidup, ya, mulai dari kita tidur sampai bangun, ya, atau mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, mulai dari urusan WC sampai urusan istana, ya kan? Bagaimana kita mengatur rakyat kecil sampai
rakyat besar. Bagaimana mengatur hubungan antara bangsa dan sebagainya, lihatlah Islam. Kalau kemudian Anda lihat Islam, lalu Anda bandingkanlah dengan kenyataan hari ini kita hidup dalam sistem demokrasi, hegemoni sistem demokrasi kapitalistik hari ini. Jadi itu Pak Wawa ya, urgensinya bagaimana kita harus tindak secara konkret tadi, yaitu pelajari, lalu kemudian dari hasil kita mempelajarinya itu, maka kita harus bersikap objektif, jujur untuk memilih mana yang memang terbukti lebih bagus dan mana yang terbukti tidak lebih bagus. Jadi kalau memang kemudian dari hasil kita belajar, hasil kita diskusi, hasil kita membuka pemikiran kita gitu ya, mempelajari sistem di luar demokrasi yang hari ini kata terbaik itu, ternyata ada sistem yang asli terbaik gitu loh, asli terbaik, yaitu satu-satunya terbaik Islam ya silakan ambil Islam gitu. Jadi mungkin sebagai contoh terakhir ya sebelum kita tutup, kalau Pak Wawa tadi dari alkoholik menjadi fantastik ya, dari seorang peminum khamr kemudian tobat, hijrah gitu ya, hijrah lagi nggak minum khamr lagi gitu kan, atau Mas Bayu sebelumnya tidak mau sholat akhirnya tobat, hijrah mau sholat gitu kan. Kalau pengertian cuma seperti itu, itu kan ya bagus, tapi kebaikannya hanya untuk masing-masing aja, untuk individu-individu aja. Tapi kalau hijrahnya itu hijrah sistem, Pak, ya Pak Wawa, Mas Bayu, maka semua orang akan tidak minum alkohol lagi, atau akan takut minum alkohol, sembunyi-sembunyi pas itu. Dan kalau ketahuan pasti ditakzir, itu berat itu hukumannya. Itu kalau di zaman Umar dicambuk itu, dicambuk berapa, 40 kali atau berapa yang minum khamr itu ya. Kenapa ya? Karena itu keburukan. Dan kalau ada takzir yang tegas, yang sanksi yang tegas dari negara, siapa yang mau minum khamr? Kecuali yang sembunyi-sembunyi tadi, ya kan? Sama. Kalau ada hukuman atau sanksi dari negara untuk orang yang tidak sholat, ya enggak akan ada orang yang dengan begitu santai tidak sholat, kayak Jumatan cek klewas-klewas yang jalan, gitu, ya. Jadi dengan hijrah sistem, kebaikan itu tidak hanya berlaku parsial individual, tapi bersifat kebaikan itu global, menjadi universal, tidak hanya untuk Muslim, tapi juga untuk seluruh manusia, bahkan non-Muslim. Karena tegas dalam Al-Quran Allah mengatakan Islam itu kafatan linnas, untuk seluruh. Hanya kalau manusia itu tunduk kepada aturan Islam, syarat Islam, kebaikan yang diidealkan tadi ya, kemakmuran, kesejahteraan, kesetaraan, keadilan, merata ya, tidak ada kesenjangan di antara kaya dan miskin, penghargaan yang setinggi-tinggi terhadap perempuan ya, pendidikan dengan kualitas yang super tinggi, teknologi yang super canggih, itu semuanya yang ideal-ideal itu bisa terwujud melalui Islam secara utuh, antar lini, antar aspek itu kompak, solid, utuh, baik semua, tidak parsial seperti hari ini. Jadi berarti ini penegasan aja. Jadi sebuah keteraturan atau ketika kita ingin teratur atau hidup secara sempurna ya. Jadi berarti manusia itu mau nggak mau butuh aturan ya Pak. Iya Pak, itu mutlak Pak. Iya. Nggak mungkin manusia hidup tanpa aturan. Gitu. Jadi ketika kita ingin keteraturan, mau nggak mau harus diterapkan, betul, harus ada aturan. Nah, aturannya adalah yaitu aturan yang untuk keteraturan semua umat, berarti aturan Islam. Ya, itu kalau dalam perspektif kita satu-satunya pilihan dan sudah terbukti loh Pak dalam sejarah itu. Dan tinggal kita buktikan ulang saja sebenarnya. Nah, kalau demokrasi kan baru berkuasa sekali nih. Sampai ini kan dia masih tegak dan berkuasa sampai hari ini kan. Artinya dia masih berkuasa hari dan terbukti buruk. Ya, dicek aja di mana di pojok bumi ini nggak ada keburukan akibat demokrasi. Ya, sistem ekonomi yang ribawi, kehidupan yang serba bebas, sosial, tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Ya, bagaimana kemudian hubungan antar manusia itu menjadi tidak setara. Ya mereka punya jargon HAM dan tapi faktanya masih terjadi genosida, masih terjadi ethnic cleansing. Bukannya Muslim loh Pak ya, di Afrika itu setiap hari ada ethnic cleansing, kita apartheid itu kan juga siapa? Jadi tinggal
dipilih aja kan sekarang. Kalau tadi yang kita memahami secara filosofis memang manusia itu butuh teratur, butuh diatur, tinggal bagaimana cara mengaturnya pakai aturan apa. Hari ini kita pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua. Tetap pakai aturan yang dikehendaki atau diciptakan oleh Allah Tuhan, ya, yang pasti sempurna, karena terus maha sempurna, ya, atau pakai aturan produk akal manusia yang jelas pasti terbatas. Kalau memang ada tudingan-tudingan miring bahwa wong dulu juga di masa khilafah ada dan sebagainya, cek itu by system atau by human error gitu. Jadi bedakan antara sistem dan pelaksanaan, Pak. Kalau sistemnya sistem ilahi pasti sempurna. Nah, tapi karena pelaksanaan kan manusia, Pak, bukan malaikat, pasti ada penyimpangan. Tetapi setidaknya kita kan harus pakai akal sehat, Pak, ya. Persentase lah. Jadi kalau Islam itu berkuasa 1300 tahun, lihat selama 1300 itu kebaikannya seperti apa. Dan demokrasi itu berkuasa mungkin sekarang kalau abad 18 gitu ya. Berarti sekitar 4 abad. Masih 3 abad. Sekarang abad 21 kan? 3 abad. Lihatlah hasilnya. Kalau sudah kelihatan, ya jangan ragu-ragu memilih lah. Gitu. Saya yakin kalau mau dipelajari dengan serius, dengan jujur, secara objektif, ilmiah, sains, apalah, menurut metode apapun, saya dari sudut pandang manapun Islam is the best. Jadi belajar baru berhijrah. Iya, berhijrahnya. Konkretnya hari ini belajar dengan orang yang tepat, belajar dalam forum yang tepat, ya seperti forum kita. Gitu. Salah satunya kita usahakan seperti itu, lalu kita bergerak bareng-bareng untuk mewujudkan hijrah yang hakiki. Dari kalau ulama dulu mengatakan dari daulah kufur menjadi daulah Islam, ya kita pakai bahasa anak-anak sekarang aja, dari sistem yang rusak. Ya, kalau nggak dikatakan kufur ya, sistem yang rusak, jahiliyah, ya, bobrok gitu ya, pada sistem yang original, otentik, yang utuh, yang sempurna, yaitu Islam. Ya, harusnya kita itu selalu mengingatkan untuk menggunakan kata hijriah daripada surah. Oh iya. Jadi penanggalan ya. Muharram. Iya, Muharram dan seterusnya. Jadi kalau konotasinya suro, kalau Jawa konotasinya itu mistis. Ke sistem, bukan, malah ke sistem. Sistem ya. Suro itu kan kepanjangannya sungguh-sungguh rekoso saat ini. Nanti dimarahi yang grebek-grebek loh. Nanti diedit. Yang kira-kira ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, itu teman-teman ya, netizen dan nitijah. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya, sebagaimana sejarah mencatat juga hijrahnya Rasul dari Mekah dan Madinah itu bukan hanya hijrah spiritual, tapi juga hijrah secara sistem. Ya, hijrah politik, hijrah yang itu menandai sistem Islam tegak di Madinah itu. Jadi besar sekali itu makna hijrah itu. Jadi kalau kita mau konkretnya hijrah agar bisa mendapatkan hijrah, melakukan hijrah yang hakiki, belajar ya. Setelah belajar kita meyakini ya. Kalau belajar kan akal itu terpuaskan ya. Sehingga menjadi yakinnya itu yakin yang 100% itu loh, enggak ragu-ragu lagi. Sehingga ketika sudah yakin 100% akan tentang sistem Islam ini, maka ya tinggal bergerak kan itu ya, tinggal berjuang bareng-bareng menyadarkan umat ya. Kalau umat sadar itu kan ya tanpa disuruh pun dengan belajar ya, baik belajar individual, diskusi seperti ini kan akhirnya muncul kesadaran. Ya, kesadaran. Kalau sudah sadar baru nanti dimunculkan kemauan bergeraknya. Ya. Kalau enggak sadar enggak mau bergerak. Betul. Jadi harus dibangun dulu kesadarannya, lalu dibangun kemauan untuk bergerak. Kita arahkan bergeraknya itu ke arah yang benar. Lalu jangan-jangan memang sekarang belum sadar kalau sekarang itu rusak. Ya, kan repot tadi. Memang dibuat tidak sadar. Dilenakan. Makanya dalam demokrasi itu kenapa suksesi itu dibuat periode pendek, 4 tahun, 5 tahun untuk memberikan harapan. Supaya terus tidak sadar, Pak. Begitu mau sadar, ini buruk. Nah, ini ada pemimpin baru, dikasih ilusi baru lagi. Oh iya, ada pemimpin baru. Nah, enggak, pemimpinnya ternyata buruk. Loh, ini ada lagi ya baru. Oh, terus bikin sampai loh. Yang mana yang baik gitu ya. Dikasih harapan palsu gitu, Pak. Ya, kata-katanya Pak Wawa sebagai penutup. Peribahasa Prancis mungkin.
Jangan nanti nanti didukani. Baik, teman-teman netizen dan netizen, kali ini obrolan kita tentang hijrah. Semoga teman-teman tercerahkan ya. Pengen paling enggak ya minimal tergerak untuk pengen belajar sejarah gitu ya. Sejarah bagaimana dulu pernah ada satu peradaban yang gemilang yang disebut dengan peradaban Islam itu seperti apa, dan mungkin enggak ya ini bisa kita terapkan, kan itu butuh kita diskusikan. Maka yang kita diskusikan itu dasarnya ya, asas dari sistem Islam seperti apa, asas dari sistem demokrasi seperti apa. Nah, kalau belajarnya tentang bagaimana penerapannya kan sama-sama ada human errornya kan itu. Nanti nggak fair kan itu ya. Ya dari dasarnya itu sehingga kita bisa melihat mana sistem yang benar-benar dengan dasar yang kuat, yang itu mampu memberikan apa namanya? Ada jaminan kesejahteraan, garansi untuk kesejahteraan umat gitu ya. Baik, gitu dulu teman-teman ya. Karena kebutaan yang paling merusak adalah kebutaan terhadap politik, maka teman-teman harus terus belajar, menyimak dan juga mengikuti kondisi perpolitikan hari ini, dan bagaimana tentunya tidak hanya paham bahwa saat ini rusak, tapi bagaimana mengganti kerusakan itu. Ya, semoga acara ini mampu menstimulus netizen dan nitija untuk belajar kemudian bergerak. Oke. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.